Shalom. Saya berharap ini jadi sesi terakhir dari rangkuman Kidung Agung. Dan bukan hanya itu aja. Jujur saya boleh ngomong sama saudara. Begitu kita belajar Kidung Agung ini, kita benar-benar ngerasa begitu jauh kita dari yang Tuhan harapkan. Sekali lagi, begitu jauh kita dari apa yang Tuhan harapkan. Nggak peduli betapa hebat pelayanan kita, nggak peduli betapa kita dipakai Tuhan. Tapi Kidung Agung ini mengingatkan kita suatu mempelai yang ideal itu seperti apa. Mempelai yang ideal seperti apa dan harus jadi apa mempelai itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diawali dengan ketertarikan kita dengan Tuhan. Kita mulai tertarik dengan Tuhan. Kita mulai jatuh cinta sama Tuhan. Sebenarnya gambaran dunia ini, gambaran apa yang kita alami itu sama dengan gambaran perkawinan anak domba nantinya. Kita mengawalinya dengan ketertarikan. Rasa tertarik kita sama Tuhan. Dan cinta itu harus terus berkembang, harus terus dipelihara. Kalau kehilangan cinta, saudara akan kehilangan hara. Sekali lagi, kalau saudara kehilangan cinta akan Tuhan, saudara sedang kehilangan arah kepada Tuhan. Diawali dengan ketertarikan, bagian 1 ketertarikan dengan Tuhan. Ditutup dengan kata jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Tuhan tahu masih banyak kekurangan-kekurangan. Dilanjutkan dengan panggilan untuk melepaskan diri dari ego. Melepaskan diri dari ego. Dan itu pun juga ditutup dengan jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Kita nggak bisa memaksa orang masuk dalam step-step seperti yang ada di otak kita. Nggak bisa. Oleh sebab itu Tuhan selalu ngomong, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Tapi biar cinta itu bertumbuh secara alami. Seiring dengan waktu saudara menyembah dia. Seiring dengan waktu saudara mengikuti dia. Seiring dengan waktu saudara mengenal dia. Begitu saudara mulai di bagian 2, kita lihat masih banyak pemisah. Tuhan bilang, aku berdiri di balik tembok. Ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Sampai Tuhan bilang, tangkap, rubah-rubah. Semua yang ngacau di dalam hidup kita. Tangkap itu. Masih ada ego di dalam kita. Dan Tuhan mau kita lepas dari semua ego-ego itu. Sampai Tuhan bilang, ditutup juga dengan jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Tapi begitu masuk ke bagian 3, kita masuk dalam hidup dalam ciptaan yang baru, seperti ciptaan yang baru. Di situ kita mulai lihat kemenangan Kristus. Kita mulai lihat kemenangan Kristus. Kemudian kita lihat keputusan kita untuk tinggal dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita memutuskan, artinya kita punya komitmen untuk terus ikut dalam Tuhan apapun yang kita alami. Saudara bisa saya ulang sedikit di Kidung Agung 3 ayatnya ke-6. Kidung Agung 3 ayat 6. Enggak nyala. Kecil sekali. Tes. Ya. Kidung Agung 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun? Sorry, maaf.
agak cempreng ya. Nggak apa-apa, terus saja. Dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Ya, apa itu? Yang sudah mati dan bangkit kembali. Dan pencinta ini mau masuk ke dalam situ. Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Kemudian kita lihat di ayat 8. Kidung Agung 3 ayat 8. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Iya, semua pahlawan itu, semua membawa pedang, penuh dengan Roh Kudus. Kita mulai mengalami Tuhan, kita mulai mengalami Tuhan. Kita mulai mengenal siapa Tuhan. Kemudian, ini masih bagian 3, hidup dalam ciptaan baru. Kita masuk di dalam kecantikan sebagai ciptaan yang baru. Kecantikan saudara dan saya sebagai ciptaan yang baru. Dan ini pujian dari Tuhan buat kita. Pujian dari Tuhan buat kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 5. Pelan-pelan dibacanya. Kidung Agung 4 ayat 1. Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau. Kita nih sungguh cantik. Lihat, walaupun kita udah belum lepas dari ego, tapi Tuhan memandang kita cantik. Oleh sebab itu dia rela mati buat saudara, dia rela mati buat kita. Kenapa? Karena di pandangannya kita sempurna. Kita cantik. Terus? Bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Bagaikan merpati matamu. Artinya kita terus fokus sama Tuhan. Kita fokus terus sama Tuhan. Terus? Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Iya, ini artinya ketertundukan. Saya nggak ngurai secara detail. Ini artinya saudara tunduk sama Tuhan. Ketika saudara mulai tunduk sama Tuhan, itu rambut saudara seperti kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Ya, saudara tunduk sama Tuhan. Terus ayat berikutnya. Kidung Agung 4 ayat 2. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru Lihat, saja kalau dicukur. saudara perempuan, saudara disanjung begini, gigimu bagaikan kawanan domba. Kan nggak seru kan? Kalau saudara perempuan pakai behel misalnya, terus saudara dibilang, wah gigimu berkawat dengan kawat brimob, kan nggak seru. Tapi di situ dibilang gigimu bagaikan kawanan domba, ini ada artinya. Terus? Yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru dicukur, yang keluar dari tempat, jadi putih bersih. Gigi itu untuk apa sih? Mengunyah, untuk makan. Makan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan bisa kita olah sampai kita berbuah. Di situ dibilang beranak kembar, semuanya tidak ada yang beranak. Jadi firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh di dalam kita. Firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh di dalam saudara, di dalam saya, sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus ayat 3. Kidung Agung 4 ayat 3. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu. Bibirmu sudah ditebus. Jadi perkataanmu itu semua perkataan yang baik. Terus? Dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Nah ini dia. Saya bilang kita masih banyak jauh dari Tuhan. Benar. Kita semua masih banyak jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Betul gak? Semua ngerti gak? Masih banyak jauh gak? Kenapa? Karena di sini dibilang bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Artinya
kita selalu tersenyum dalam segala hal. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Kita akan memancarkan senyum. Perkataan kita benar sudah ditebus. Dan kita tersenyum dengan berbagai keadaan. Coba saudara ngalamin, saudara lagi ada keperluan atau ada kebutuhan yang sangat mendesak. Apakah saudara bisa tersenyum? Apakah saudara ketika disakiti saudara bisa tersenyum? Apakah saudara ketika saudara dilukai saudara bisa tersenyum? Di sini Tuhan mau kita tersenyum dalam segala keadaan. Enggak mudah. Terus ayat 4. Kidung Agung 4 ayat 4. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Lihat ya. Pelayanan, leher bicara soal pelayanan. Pelayananmu dilengkapi dengan senjata rohani untuk melawan semua kegelapan. Pelayananmu dilengkapi dengan senjata rohani untuk melawan semua kegelapan. Ayat 5. Kidung Agung 4 ayat 5. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Kamu punya hasrat kepada Tuhan, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal. Kamu punya kecintaan sama Tuhan itu luar biasa. Oke, ini bagian yang ketiga, kita belum selesai, hidup sebagai ciptaan yang baru. Kita mulai dipuji, mengalami pujian dari mempelai laki-laki. Terus ayat 6 sampai 9 enggak usah dibaca. Ayat 6 sampai 9, mempelai laki-laki minta supaya saudara dan saya hidup lebih dalam di dalam kebangkitan. Di dalam ayat 6 sampai 9, mempelai laki-lakinya minta supaya saudara dan saya hidup lebih dalam kebangkitan. Artinya saudara tanggalin semua egonya, tanggalin semua ego saudara, sampai saudara benar-benar diubah sebagai ciptaan yang baru. Sampai sini bisa ngerti tidak? Bisa? Sampai saudara benar-benar diubah menjadi ciptaan yang baru. Di ayat 10, di 3 ayat 10 itu menyatakan penuh kita dengan Roh Kudus. Nah, ayat 11 boleh dibaca. 3 ayat 11. Kidung Agung 3 ayat 11. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Iya. Oh, sorry. Ayat 4, Kidung Agung 4, bukan 3. Kidung Agung 4 ayat 11. Tadi kita udah sampai Kidung Agung 4 sebenarnya. Ya. Kidung Agung 4 ayat 11. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Ada yang bisa ngartikan nggak? Ada yang ngerti nggak ini? Bibirmu manis, perkataan manis, seperti madu dan susu. Kalau saudara lihat di 1 Samuel 14 ayat 24. Boleh? 1 Samuel 14 ayat 24. 1 Samuel 14 ayat 24. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu, tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Iya. Jadi Saul ngucapin kutuk, siapapun yang makan kena kutuk. Padahal mereka mau perang.
Kalau perang tanpa makan, mereka akan pasti kalah, lemas. Betul gak? Tapi lihat ayat 28, Yonatan makan, dia ngelihat madu, dia makan. Dan begitu dia makan, dia jadi kuat. Ayat 28. 1 Samuel 14 ayat 28. Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya, ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya, terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu. Gimana mau perang? Rakyat letih lesu pasti kalau nggak makan. Terus ayat 29. Ayat 29, lalu kata Yonatan, Ayahku ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit dari madu ini. Oke. Bagaimana? Lihat, bagaimana terangnya mataku ketika aku makan madu ini. Aku jadi lebih kuat setelah ada madu. Saudara simak ya, 1 Korintus 3 ayat 2. Ini madu, sekarang susu. 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan padamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Lihat, ada madu, ada susu. Maknanya apa? Artinya perkataan kita manis, dan perkataan kita menguatkan orang-orang yang lemah dan belum matang. Ngerti? Perkataan kita manis, memberi kekuatan bagi mereka yang lemah dan belum matang. Lihat ya, ini kita diubah menjadi ciptaan baru. Orang yang ngomongnya kasar, orang yang ngomongnya sembarangan, orang yang ngomong yang ngakimin orang, saya bilang mulutnya belum ditebus. Oleh sebab itu, gimana bisa ada kermisi? Bibirmu seperti pita kermisi katanya. Artinya bibirmu sudah ditebus. Perkataanmu perkataan orang yang sudah ditebus. Dan perkataanmu manis bisa memulihkan orang yang lemah dan mereka yang belum matang di dalam kebenaran. Sampai sini ngerti? Sekarang terus ayat 12. 1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Wih, 1 Korintus. Kidung Agung. Salah. Kidung Agung 4 ayatnya ke-12. Kidung Agung 4 ayat 12. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termaterai. Ini artinya apa sih? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jadi gini, misalnya saya bilang sama Karen, Karen, kamu kebun tertutup. Artinya apa? Kamu milikku saja. Enggak ada orang yang boleh masuk ke dia. Oleh sebab itu Tuhan bilang kepada pencinta, yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya adalah kebun yang tertutup. Enggak boleh ada apapun di dalam kita yang kita bisa setarakan dengan Tuhan. Mau itu istri kita, suami kita, anak kita, pacar kita, atau siapapun. Enggak boleh ada yang kita bisa setarakan sama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu milik aku, kamu harus sadar. Kamu harus sadar, kamu milik Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu itu kebun tertutup. Enggak ada orang-orang lain bisa masuk. Ngerti tidak? Bisa bayangin kalau saudara kebun terbuka, siapapun bisa ngotorin saudara. Siapapun bisa buat saudara rusak. Tapi karena saudara kebun yang tertutup, saudara hanya milik Tuhan. Sadari itu, saudara hanya milik Tuhan. Terus sampai ayatnya ke-5 ayat 1. Ini masih ciptaan yang baru, mungkin bisa dibaca 5 ayat 1. Kidung 5 ayat 1, ini ditutup, penutup dari
ciptaan yang baru, hidup sebagai ciptaan yang baru? Kidung Agung 5 ayat 1. Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Nah, ini ditutup. Hidup sebagai ciptaan yang baru. Ini ditutup dengan mabuk cinta. Mabuk cinta. Ya. Kita nggak pernah bisa ngalamin mabuk cinta kalau saudara nggak pernah mengalami pengubahan dari Tuhan. Saudara harus mengalami pengubahan dari Tuhan sampai saudara mabuk cinta. Apapun nggak peduli, yang penting Tuhan. Makanya saya bilang kita masih jauh dari apa yang ideal. Jauh kita masih dari apa yang ideal. Apalagi kalau kita lanjutkan terus ke depan. Begitu kita masuk di bagian yang keempat, saudara masuk dipanggil dalam salib lebih dalam lagi. Dipanggil dalam salib lebih dalam lagi. Waduh, ini ayat favorit saya sebenarnya, salah satu ayat favorit saya. Saudara bisa lihat di ayat 5 mulai dari ayatnya kedua. Kidung Agung 5 ayat 2. Nah ini dipanggil dalam salib, dipanggil lebih dalam hidup dengan salib. Dipanggil lebih dalam hidup dengan salib. Ya. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Waspada terus, waspada terus. Terus? Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Nah Tuhan bilang, ayo bukain dong merpatiku, idam-idamanku. Terus? Karena kepalaku penuh embun. Aku penuh dengan kasih karunia. Terus? Dan rambutku penuh tetesan embun malam. Lihat ya, Tuhan manggil. Terus ayat 3. Ayat 3, bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Lihat, ini siap untuk menyatu dengan Tuhan. Artinya bercinta. Maaf ya, saya bilang kita udah dewasa. Bercinta itu artinya siap menyatu dengan Tuhan. Makanya 1 Korintus bilang, siapa yang menyatukan dirinya dengan perempuan cabul, dia menjadi satu daging. Orang yang nonton pornografi, orang yang terikat dengan pornografi, itu menjadi satu daging dengan kuasa gelap. Kita berselingkuh atau apa, itu menjadi satu daging dengan kuasa kegelapan. Oleh sebab itu banyak yang kena kanker miom di kandungan. Kenapa? Tumor. Kenapa? Karena dia menjadi satu daging dengan kuasa gelap. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti? Terus, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Terus, kakiku telah kubasuh. Aku sudah membersihkan diri sedemikian rupa. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Nah, saudara sadar nggak? Saudara sudah membersihkan diri. Kaki saudara sudah dibasuh. Gimana saudara mau kotorin lagi? Kita mau hidup dosa lagi? Nggak bisa dong. Terus, ayat 4. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Sedikit aja kita ngerasain hadirat Tuhan, itu debar-debar hati kita. Itu luar biasanya kita ngalamin, walaupun cuma sedikit aja hadirat Tuhan. Apa yang saudara alami dalam hadirat Tuhan, itu cuma sebagian kecil dari damai sejahtera yang engkau akan alami di sorga nanti. Sampai sini ngerti? Terus ayat 5. Ayat 5, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Berteteskan mur. Aku sudah mati. Aku menderita. Aku hidup di dalam, penderitaan daging. Terus? Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Pada engsel pintu, pada pegangan kancing pintu. Terus? 6. Ayat 6, kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia, tetapi tidak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disautnya.
Lihat ya, saudara kalau cinta begitu rupa sama Tuhan, sedikit aja saudara gak ngalamin hadirat Tuhan, sedikit aja sepertinya Tuhan itu jauh dari kita, sepertinya Tuhan itu sembunyi dari kita, saudara pasti akan gusar. Makanya saya bilang kalau saudara pelajari ini, masih jauh kita dari ideal. Jauh banget dari ideal. Nah, kita udah masuk ke tahap keempat nih. Kita masuk dalam tahap keempat, di mana kita masuk di dalam salibnya. Menyatu dengan salibnya. Pernah gak saudara ngerasa doa sepertinya gak ada apa-apa? Pernah gak saudara doa sepertinya kok gitu-gitu aja, kok gak ada apa-apa, kok begini? Sorry, maaf ya. Pernah gak saudara doa itu menjadi sesuatu yang membosankan? Jujur aja dah. Saya bilang iya. Jangan pernah bilang enggak, kita pernah ngalamin kok. Betul gak sih? Doa rasanya kok seperti gak ada apa-apa, kok semuanya serba hampa. Kenapa? Karena Tuhan lagi main petak umpet sama kita. Tuhan lagi main petak umpet sama kita. Dia sembunyi supaya kekasihnya nyari. Dia sembunyi supaya kekasihnya bener gak lu cinta gue. Kalau lu cinta gue, walaupun gue sembunyi lu akan cari. Betul gak? Pernah gak saudara ngalamin gini? Jangan pernah bilang enggak ada, bohong. Pasti kita ngalamin. Kalau kita bilang, oh enggak pernah, pasti bohong itu. Pasti. Kenapa? Kita belum mengerti kebenaran secara sempurna. Tapi Tuhan giring kita masuk ke dalam tahap itu. Amin. Saudara lihat ya. Terus dia sudah menghilang. Aku gak disaut. Saudara doa kok gak ada di jawaban. Saudara doa gak ada jawaban. Itulah ujian sebenarnya. Saudara sedang masuk dalam tahap ujian. Saudara minta, saudara gak dijawab. Teriak, saudara gak dijawab. Kenapa? Karena saudara masuk dalam tahap ujian. Bener gak lu cinta sama gue? Bener gak kamu cinta saya? Oke, sampai sini ngerti? Terus ayat 6. Ayat 6 tadi udah ya? Ya, ayat 7. Kidung Agung 5 ayat 7. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Ya, lihat ya. Vera ngalamin gitu. Misalnya Vera ngalamin. Vera datang ke saya sebagai seorang hamba Tuhan. Pak Gem, saya di doa cemplang begini. Saya bilang, lu ada dosa ya. Saya malah ngakimin dia. Lu ada dosa, lu ngaku lu. Lu bikin apa lu? Lu ngapain lu tadi malam lu? Lihat, kita temuin peronda-peronda malah kita dihakimin. Saya ulang ya, pengalaman yang saudara dan saya alami itu nggak bisa diterjemahkan ke orang lain. Paham nggak? Apa yang kita alami orang lain nggak ngalamin, dan kita mengalami dengan cara yang sangat berbeda dan sangat spesifik. Saya pernah ngomong sama saudara, Tuhan mencintai saudara, Tuhan mencintai saya, Tuhan mencintai kita semua. Sepertinya kita satu-satunya yang di dunia. Merinding saya udah ngomong begini sendiri. Benar. Bisa bayangin Tuhan mencintai kita, sepertinya kita ini satu-satunya yang di dunia yang dia cintai. Wah, luar biasa loh. Kita ngalamin loh gimana caranya. Tuhan itu sepertinya sembunyi, kita doa sepertinya dijawab, kita begini minta, sepertinya nggak ada apa-apa. Sebenarnya kita lagi diuji cinta kita. Apakah engkau benar-benar mencintai aku apa adanya? Terus ayat 8.
Kidung Agung 5 ayat 8. Kusumpahi kamu. Lihat ya, ini loh perkataannya, ini luar biasa. Ini luar biasa banget. Saya minta semuanya baca deh. 3, 2, 1. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan padanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Katakan pada dia, katakan pada orang-orang, aku ini lagi ngalamin sakit asmara. Kenapa? Aku ditinggal pergi sama junjunganku, sama cintaku. Sakit asmara aku. Wah, saya tanya sama saudara, jujur, udah ideal belum kita? Jauh kita masih dari ideal. Tapi Tuhan lihat kita sempurna loh. Saya bilang sekali lagi, dia sangat cinta saudara. Sangat cinta sama saudara. Kalau saudara ngalamin, tapi Pak saya kok ngalamin begini, tapi saya ngalamin begini, saya mengalami begini. Saya bilang sama saudara, saudara mengalami itu karena dia mencintai saudara. Karena dia mau saudara lebih dekat sama dia. Karena dia mau saudara cari dia. Cari dia dengan cara apapun. Cari dia. Ayat 9 ini lebih dahsyat lagi. Kidung Agung 5 ayat 9. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini? Iya, bilangin sakit asmara aku. Terus saya tanya misalnya sama Vera, apa sih kelebihan Yesus dari yang lain? Nggak usah. Nggak usah dijawab. Misalnya saya tanya, apa kelebihan Yesus dari yang lain? Bisa nggak kamu describe Yesus itu seperti apa? Karena deskripsi kita tentang Yesus itu menggambarkan cinta kita kepada Yesus. Saya ulang ya, deskripsi kita tentang Yesus itu menggambarkan betapa cintanya kita sama Yesus. Mau lihat cintanya mempelai perempuan seperti apa? Lihat ayat 10. Kidung Agung 5 ayat 10. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Lihat, menyolok mata, bukan dicolok gini. Artinya beda banget deh. Putih bersih. Kinclong. Ya. Artinya apa? Tanpa cacat, tanpa celah. Kenapa saudara jatuh cinta sama Yesus? Pertanyaannya, kenapa saudara jatuh cinta sama Yesus? Karena dia putih bersih. Dia nggak ada cacat, nggak ada celah. Merah cerah. Ada kehidupan di situ. Menyolok mata, artinya beda sama yang lain. Ini deskripsi seorang pecinta sama Yesus. Walaupun dia sepertinya ditinggalkan, walaupun seperti dia bilang sakit asmara aku. Terus ayat 11. Kidung Agung 5 ayat 11. Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Iya, emas itu dari Allah. Emas itu artinya kealahan, keilahian. Kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Gagak itu bicara soal keilahian. Rambut di sini bicara mengombak seperti gagak, artinya dia itu Allah yang benar. Dia itu Allah yang murni. Dia itu satu-satunya yang benar. Enggak ada yang lain. Sampai sini ngerti? Ini deskripsi kita sebagai pencinta Yesus. 13, ketika ditanya, kenapa sih lu jatuh cinta sama Yesus? Apa hebatnya Yesus? Apa bagusnya Yesus? Waduh, gua gak bisa ngomong, dia putih bersih.
Kalau ditanya, kenapa kamu jatuh cinta sama Karen? Saya nggak bisa ngomong, saya bisa deskripsiin dia tuh seperti apa. Ya, orang lain mungkin melihat saya ada kekurangan, banyak kekurangannya. Tapi bagi Karen mungkin saya banyak kelebihannya, terutama kelebihan berat. Senang sekali berdua ini. Ya, lihat ayat 12. Kidung Agung 5 ayat 12. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Artinya apa? Matanya itu tulus, matanya itu fokus, matanya itu tulus. Saudara pernah ngelihat, misalnya saudara ngelihat gambar Tuhan Yesus. Semua gambarnya matanya itu lembut, ya. Artinya apa? Matanya itu penuh kasih, matanya itu penuh belas kasihan, matanya itu benar-benar tulus sama saudara dan saya. Dia sangat mencintai kita, itu tulus luar biasa. Buktinya mana Pak? Tuhan cinta saya, Tuhan mati buat kamu, itu bukti yang paling dasar. Enggak ada seorang pun yang mau mati buat saudara selain Tuhan. Bagi kita nggak masuk akal, Tuhan mati, nggak masuk akal. Tapi itulah cinta kasih Allah sama kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Amin. Kita lanjut langsung ke Kidung Agung 6 ayat 5. Kidung Agung 6 ayat 5. Palingkanlah matamu daripadaku. Aduh, ini luar biasa loh. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Halo? Iya, yang ngomong ini mempelai laki-laki. Dia bilang apa? Ya, baca. Sebab aku menjadi bingung karenanya, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Luar biasa loh. Lihat ya. Kalau saudara jatuh cinta sama orang, saudara akan ngeliatin terus. Orang itu akan GR, dia bilang gini, lu ngapain sih ngeliatin gua terus? Padahal dia senang diliatin. Ngapain sih lu ngeliatin gua terus? Kita liatin gitu. Kenapa? Biar nanti malam gua ngimpi lu. Itu jatuh cinta tuh kayak gitu. Ya, kita ngeliatin terus gitu. Nah misalnya Bu Esther lagi di kafe, ada laki-laki ngeliatin terus. GR gak Bu? Enggak. GR gak? Misalnya ada laki-laki ganteng lah gitu misalnya, ngeliatin terus. Pasti kita, aduh gimana sih rasanya gitu. Ya, rasanya gimana gitu ya. Aduh diliatin terus aduh malu deh. Kadang kita sampai salah tingkah. Sebenarnya itu senang, pengen diliatin, tapi salah tingkahnya. Nah, si perempuan itu ngeliatin Tuhan, saudara dan saya ngeliatin Tuhan sampai kayak gitu. Begitu dia ngalamin kehilangan Tuhan, tapi lihat dia bilang, palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku bingung karenanya. Aku bingung loh. Aduh, saya bilang sama saudara ya, saya bilang ini idealnya. Kalau saudara ngelihat gini, jauh nggak kita dari ideal? Jauh kita dari ideal. Sampai dibilang di situ, palingkanlah matamu dari aku. Aku jadi bingung karenanya. Aku canggung kamu liatin saya terus. Saya tanya sama saudara, apakah kita benar-benar sudah ngalamin sakit asmara? Apakah saudara-saudara saya benar-benar sudah ngalamin sakit asmara sama Tuhan? Nggak ada yang jawab kan?
Kenapa? Masih jauh kita dari ideal. Tapi ini yang Tuhan mau. Nah, baru sebut satu kali kata sulam. Gadis sulam di ayat 13, 6 ayat 13. Itu baru pertama kali disebut gadis sulam. Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam, kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Lihat, kembalilah, gadis sulam. Gadis sulam, itu baru disebut namanya gadis sulam. Saudara lihat, itu baru disebut pertama kali gadis sulam di sini. Terus, mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? kenapa baru disebut gadis sulam di sini? Ada yang tahu? Mempelai laki-laki namanya siapa? Di sini Salomo. Salomo itu artinya damai sejahtera. Salam. Sulam itu juga akar katanya sama, damai sejahtera. Oke? Dan di situ menandakan sudah menyatunya si Salomo dengan si perempuan sulam. Artinya sejenis, sudah serupa. Makanya baru pertama kali disebut, kembalilah hai engkau gadis sulam. Gadis sulam kata pertama itu disebut. Kenapa? Karena Salomo dan sulam itu akar katanya sama, damai sejahtera. Kita dan Tuhan itu sama. Sama enggak saudara dengan Tuhan? Serupa enggak kita dengan Tuhan? Apakah saudara dan saya sudah serupa dengan Tuhan? Karena disinilah kekristenan yang benar. Bukan sekedar saudara selamat, percaya selamat, bukan itu. Tapi kita kembali pada gambar Allah, kita kembali serupa dengan gambarannya. Kita kembali serupa dengan gambaran Kristus. Damai. Sulam itu berbentuk feminim, berasal dari kata salom, juga shalom, artinya damai sejahtera. Dipanggil, saudara dipanggil dan saya untuk menjadi duplikat Kristus. Saya ulang sekali lagi, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi duplikat Kristus. Kita sama dengan dia, membawa damai sejahtera. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau saudara sudah menyatu dengan Yesus, saya bilang, saudara harus hidup sama seperti dia hidup. Pertama kali disebut gadis sulam di sini, yang akar katanya sama, damai sejahtera. Artinya, kamu sama dengan Tuhan. Saudara dan saya sama dengan Tuhan. Saudara dipanggil jadi ciptaan baru, saudara tertarik dulu, saudara lepasin diri dari ego, saudara jadi ciptaan baru. Saudara masuk lebih dalam di dalam salib. Saudara masuk lebih dalam salib. Ketika saudara masuk lebih dalam salib, baru di situ muncul ciptaan baru. Lihat di bagian 3, saudara jadi ciptaan baru. Bagian 4, saudara dipanggil lebih dalam salib. Ada nggak kata, jangan membangkitkan cinta sebelum diingini? Nggak ada lagi kata itu. Nanti muncul lagi di Kidung Agung 8. Kenapa? Di situ tuntutan untuk menjadi sempurna. Kita dituntut sampai menjadi sempurna. Bukan sekedar orang percaya. Saya bilang bukan sekedar percaya. Tapi gimana caranya saudara menyatu dengan Yesus. Menyatu dengan Yesus. Dan saudara menjadi duplikatnya Kristus.
Dimanapun saudara berangkat, dimanapun saudara ada, saudara menampilkan Kristus. Amin. Kita masuk bagian 5. Berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Berbagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita masuk dalam Kidung Agung 7. Mulai dari ayat 1. Kidung Agung 7 ayat 1. Betapa indah langkah-langkahmu. Langkah itu perbuatan kita sehari-hari. Tuhan ngelihat perbuatan kita sehari-hari. Terus dengan sandal-sandal itu. Sandal itu menjadi saksi pengabaran Injil dimanapun saudara berada. Apakah saudara sudah menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada? Bagaimana dengan perbuatan saudara sehari-hari? Apakah saudara benar-benar menampilkan Kristus? Saudara kalau perhatiin ini, benar, saudara perhatiin ini. Saudara lihat betapa jauhnya kita dari ideal. Betul gak sih? Betul gak? Banyak orang gak ngerti, tapi begitu ngerti ini, saya akan lihat saudara harus jadi pengejar Kristus. Saya bilang, saudara dan saya harus jadi pengejar Kristus. Bukan sekedar orang percaya. Gak pusing lu sehebat apa. Gak pusing betapa hebatnya karunia. Gak pusing betapa tingginya tingginya kita dipandang orang. Gak pusing. Tapi bagaimana kita menampilkan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagaimana kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Ini yang penting. Terus ayat 2. Saya nggak detail ya, saya nggak bahas detail. Sekali lagi, saya nggak bahas detail. Ya. Kidung Agung 7 ayat 2. Pusarmu seperti cawan yang bulat. Lihat, pusar seperti cawan yang bulat. Ini bicara, kalau saudara ngelihat ini, terus lanjut. Yang tak kekurangan anggur campur, perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Lihat ya, kalau perempuan dibilang perutmu kayak timbunan gandum. Pasti dia bilang, wah kurusin. Kenapa? Perut kayak timbunan gandum. Pacar gue bilang perut gue kayak timbunan gandum. Nah, saudara lihat, pusar seperti cawan yang tidak kekurangan anggur. Perut seperti timbunan gandum. Kalau saudara dengar ini konotasinya kemana? Kemana? Ke situ kan? Ya. Itu roti cawan. Roti dari gandum. Oke. Cawan itu dari anggur. Artinya apa? Kita penuh dengan hayat Kristus. Kita penuh dengan hayat Kristus. Ayat 3, ya nggak apa-apa, cepet dikit. Saya berusaha nyelesain nih. Nggak apa-apa ya, agak lewat sedikit waktunya nggak apa-apa. Asal saya berusaha nyelesain sedikit. Oke? Terus ayat 3. Kidung Agung 7 ayat 3. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Ya, saudara punya hasrat yang kuat untuk mencari Tuhan. Hasrat yang kuat untuk mencari Tuhan. Langsung deh kita ke ayat 8. Langsung kita ke ayat 8. Ini yang kelima, bagian kelima. Itu berbagian dengan pekerjaan Tuhan. Sekarang ayat 5. Ayat 8. 7 ayat 8. Kidung Agung 7 ayat 8. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Lihat, nafas kita, kehidupan kita menyembuhkan orang di sekitar kita. Saya ulang, kehidupan kita akan menyembuhkan orang-orang di sekitar kita.
Amin. Terus di situ Tuhan bilang, kataku, aku ingin memanjat pohon korma dan memegang gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafasmu seperti buah apel. Apa maksudnya di sini? Aku ingin memanjat, aku ingin ngambil buahnya. Artinya saudara dan saya sudah berbuah. Dan Tuhan ingin menikmati buahnya. Berapa kali saya ngomong sama saudara? Berapa kali saya ngomong sama saudara? Pelayanan itu untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karunia itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi buah roh itu jauh lebih penting karena itu untuk kenikmatan Tuhan. Tuhan bilang, aku telah mengusir setan demi namamu, aku telah bernubuat, aku telah menyembuhkan orang sakit. Tuhan bilang, pergi lu, gua gak kenal. Itu karunia, itu pekerjaan. Tapi ketika saudara berbuah, itu gak bisa disangkal buahnya, itu kenikmatan Tuhan. Dan Tuhan bilang di situ, aku ingin memanjat pohon korma dan memegang gugusannya. Hebat gak? Ayat 10. Waduh, ini kalau masuk ayat 10. Waduh, ini baca bareng deh. Kidung Agung 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Kepada siapa gairah saudara tertuju? Benar nggak? Benar nggak saudara bergairah sedemikian rupa buat Tuhan Yesus? Benar nggak saudara merindukan pagi datang untuk bersekutu sama Tuhan? Benar nggak? Benar nggak saudara di jalan dimanapun saudara datang ke Tuhan, saudara nyanyi, saudara nyembah? Benar nggak? Atau saudara ngomel di jalan? Atau saudara marah-marah di jalan? Tuhan mau begini loh. Tuhan mau kita punya gairah hanya tertuju kepada Tuhan. Saya nggak bahas detail ya. Kalau bahas detail, kita pernah khotbahin ini 16 seri. Saya nggak akan bahas detail. Tapi saudara lihat ini luar biasa loh. Saya lihat ayat 12. Saya baca gini tadi, saya pelajarin tadi pagi, saya ulang lagi, saya pelajarin, saya bilang gua masih jauh dari ideal. Masih jauh kita semua dari ideal. Jujur, benar gak? Kita punya gairah sedemikian rupa sama Tuhan. Dan hanya kepada Dia kita tertuju, gairah itu. Terus ayat 12. Kidung Agung 7 ayat 12. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ya, mari pergi ke ladang. Kita lihat ada nggak orang-orang yang berbuah di dalam Tuhan. Sebagai buah dari pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kita. Pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kita. Kita ngelihat orang di kiri kanan kita. Kita ngelihat bagaimana mereka jatuh cinta gak sama Tuhan. Saudara ngelihat begini, kita bilang, aduh, jauh kita loh dari Tuhan. Gimana, saudara punya kepedulian gak sama orang-orang yang terhilang di luar sana? Tuhan gak bilang lu keluar, lu nginjilin orang-orang datang jalan stopin, terima Yesus, terima Yesus, terima Yesus. Angkat tangan, terima, gak bisa. Gak bisa. Tapi saudara tunjukin aja buah dia saudara. Saudara ada orang nabrak saudara bilang, terima kasih kamu sudah nabrak saya. Kenapa? Lewat kamu saya dibentuk.
orang itu akan ngelihat betapa indahnya hidup kita di mata Tuhan. Nggak gampang ngelewatin itu. Amin. Bagaimana saudara bisa menunjukkan buah? Ketika saudara nggak pernah takut dengan apapun, nggak pernah khawatir dengan apapun. Orang mau ngomong apa silahkan, yang penting Tuhan ngomong apa sama kita. Amin. Kita masuk dalam tahap yang terakhir. Berharap keterangkatan. Ini luar biasa. Kita berharap kita terangkat. Lihat ya. Di ayat 3, 8 ayat 3 itu muncul lagi yang seperti di Kidung Agung sebelumnya. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Ini kedekatan, ini beda. Dia pengen tuntunan, tapi dia juga pengen kedekatan sama Tuhan. Kenapa? Karena hasratnya sudah diubah. Cintanya sama Tuhan itu menggebu-gebu luar biasa. Sampai dia bilang, Tuhan tuntun aku gak bisa hidup tanpa tuntunan Tuhan. Aku gak bisa jalan tanpa Tuhan. Saya satu hari saya pernah ngomong gini, bukan berarti saya udah bagus. Jauh masih. Saya pernah ngomong gini, Tuhan buat apa saya hidup hari ini? Buat apa saya hidup hari ini? Kalau saya nggak memuliakan Tuhan hari ini. Mendingan saya dipanggil Tuhan hari ini. Punya nggak saudara niat seperti itu? Buat apa kita hidup kalau kita nggak memuliakan Tuhan? Buat apa kita hidup kalau hidup kita cuma menyakiti hati Tuhan? Buat apa? Buat apa kita hidup kalau Tuhan gak tuntun kita? Buat apa saya hidup kalau Tuhan gak ada sama kita? Buat apa? Toh sama aja kita masuk neraka, kita binasa. Sadar gak kita? Hidup kita ini milik Tuhan. Kamu kebun tertutup. Kamu milik Tuhan sepenuhnya, saya milik Tuhan sepenuhnya. Dan kita sedang berjalan bersama Tuhan. Menuju apa? Menuju kesempurnaan. Dan begitu saudara masuk ke tahap ini, ke Kidung Agung 5, Kidung Agung 8, Kidung Agung 8 ayat ketiga. Saudara masuk ke tahap ini, muncul kata-kata berikut lagi, ayat keempatnya. Kidung Agung 8 ayat 4. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dingininya? Lihat, kesempurnaan itu gak bisa didorong orang. Itu natural. Cinta mungkin bisa ya. Lu nih, cintai dia tuh, kenalan sama dia. Kita comblangin, bisa. Tapi sama Tuhan gak bisa. Natural, Tuhan maunya natural. Gak ada paksaan di dalam cinta sama Tuhan. Gak ada. Tuhan mau kita ngelewati fase demi fase. Kita ngalamin Tuhan secara pribadi, fase demi fase. Tujuannya satu, sempurna kita di hadapan Tuhan. Itu aja. Jadi satu kita sama Tuhan, itu aja. Lihat ya, kita lihat ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Pada hatimu, taruh aku. Aku mau melekat sama kamu Tuhan. Aku mau melekat sama kamu, aku gak mau terpisah sedikit pun. Gak mau. Terus? Seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut.
kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Cinta kuat itu seperti maut. Saudara udah buktiin itu, kita semua udah buktiin. Cinta kuat lebih dari maut. Buktinya apa Pak? Cinta Tuhan mengalahkan maut. Karena dia mencintai saudara, saudara tidak kena maut. Saudara nggak akan masuk ke dunia orang mati, masuk ke dalam kegelapan. Enggak. Kenapa? Karena saudara cinta sama Tuhan dan Tuhan cinta lebih dulu sama saudara. Terus ayat 7. Nyalanya seperti nyala api Tuhan, seperti nyalanya. Ya, terus ayat 7 lanjut. Kidung Agung 8 ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Apa yang bisa mengalahkan cinta? Air yang banyak pun gak bisa padam. Kenapa? Karena di dalamku sudah menggebu-gebu cinta akan Tuhan. Badai, masalah. Lihat di sini, air yang banyak tidak bisa memadamkan. Air ini bicara soal masalah, bukan bicara soal Roh Kudus. Tapi di sini bicara soal masalah. Masalah sebanyak apapun, masalah seberat apapun, nggak bisa memadamkan cintaku sama Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya tanya, udah sampai tahap ini belum? Jauh nggak kita dari ideal? Udah ngalamin belum sakit asmara? Jangan sama manusia. Kita sakit asmara sama manusia, sakit beneran loh. Tapi kalau sama Tuhan, sakit asmaranya, engkau akan dibawa dia pada kekekalan. Lihat ya, ini orang yang jatuh cinta banget sama Tuhan. Saudara mau lihat di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 9. Gak apa-apa kita baca sebanyak-banyak sedikit. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 9. Mulai dari ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini Paulus jatuh cinta banget sama Tuhan. Saya baca ini, saya bilang ini pasti Paulus jatuh cinta banget sama Tuhan. Terus? Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Percaya nggak? Kalau saya mati, kalau saudara mati, Tuhan telah menyiapkan satu tempat di sana. Amin. Kalau saudara sudah disiapkan tempat di sana, kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut sama kematian? Kenapa? Karena kita nggak siap dengan tempat yang baru. Terus? Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bukan buatan tangan manusia. Terus? Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Lihat, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman yang baru. Oke? Kalau kita tinggal di sini, kita rindu punya tempat yang baru. Rindu gak saudara punya tempat yang baru? Rindu gak tubuh ini diganti dengan tubuh kemuliaan? Rindu gak? Rindu gak benar? Kenapa kita takut mati? Oke, terus lanjutkan. Ayat 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Kalau begitu, saudara baru tidak telanjang. Kalau saudara merindukan Tuhan terus, saudara tidak akan pernah telanjang. Kalau saudara rindu enggak, saudara telanjang enggak. Terus? Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Aduh, berat ya hidup ini ya, banyak masalah ya, banyak pergumulan, banyak doa yang belum pernah dijawab terus. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu
tanpa menanggalkan yang lama. Kita mau pakai baju baru tapi yang lama nggak mau kita tanggalin. Tanggalin dulu masih manusia lama kita, baru kita bisa pakai baju baru. Semua hal yang duniawi tanggalin dulu, baru saudara bisa pakai baru. Hidup baru, ciptaan baru. Terus Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. yang fana itu yang fana ya, yang sementara itu ditelan oleh hidup. Terus Ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi dia kita. udah jamin dengan rohnya. Kalau saudara akan punya tempat kediaman baru di sana. Tapi saudara harus ikutin kehendak rohnya. Saudara serahin diri, saudara nyatu sama dia. Terus, ini bagian yang terakhir, ke-6 ya. Ayat 6, Berharap terangkat. Terus, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. selama pakai tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Ini Paulus loh. Berani ngomong gitu, aku masih jauh dari Tuhan. Aku masih jauh dari ideal. Terus, Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya kalau kita punya tempat yang baru di sana nanti. Kalau kita percaya kita punya tempat yang baru, dan di sana tempat kita tanpa tangisan air mata, kenapa kita takut ke sana? Sampai Tuhan bilang, jemaat chosen, jemaat yang berani mati semua. Siap mati buat Tuhan. Apakah saudara siap mati buat Tuhan? Amin. Sampai luar, aman gue. Terus, Ayat 8, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. ini punya kerinduan luar biasa untuk dekat selalu sama Tuhan. Ayat 9. Ayat 9, sebab itu juga kami berusaha, Baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. apapun kami harus berkenan kepada Tuhan. Wah, luar biasa loh. Ini Paulus loh. Ada orang manusia, seorang manusia yang pernah ngomong gini. Kenapa kita nggak pernah ngomong gini? Kenapa kita nggak pernah merindukan tempat kediaman yang baru? Terus kita tutup dengan ayat 14, Kidung Agung 8 ayat 14. Ini ayat terakhir di Kidung Agung. 8 ayat 14. Kidung Agung 8 ayat 14, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Ayo cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang, seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah. Saudara, lihat di Wahyu 22 ayat ke-20. Wahyu 22 Saya ayat tanya, 20. ini ayat terakhir bukan di Wahyu? Masih ada? Masih ada? Sampai 22? 21. Oke, 21. Ini kasih karunia. Oke, ayat 20-nya. Ini kalimat yang boleh dibilang kalimat terakhir. Kalau ini 21 itu kalimat penutupnya. Terus, Wahyu 22 ayat 20. ini siapa yang nulis? Yohanes. Yohanes jatuh cinta gak sama Yesus? Sampai dia mau ngorbanin segala-galanya. Nyawanya pun dia kasih buat Tuhan Yesus. Lihat apa yang dia bilang di sini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah. Amin. Datanglah Yesus. Tuhan Yesus. Datang ya Tuhan Yesus, datanglah segera. Lihat saudara, lihat di Kidung Agung 8 ayat 14, ini kalimat terakhir. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. Cepat datang ya Tuhan. Cepat datang.
Bukan karena kita banyak masalah. Ayo Tuhan, ambil aku. Aku banyak masalah di sini. Kalau aku diambil, pinjol nggak ngejar aku. Ayo ambil aku Tuhan, ambil aku. Bukan karena itu, tapi karena kita jatuh cinta luar biasa sama Tuhan. Dan kita rindu keterangkatan. Kita rindu keterangkatan sampai kita bilang, ayo Tuhan datang segera. Seperti tadi, Wahyu 22 ayat 20. Ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kita rindu mengalami keterangkatan, kita rindu menyatu dengan Tuhan. Ini penutup dari Kidung Agung. Saya berusaha merangkumnya supaya saudara benar-benar mengerti apakah kita sudah menjadi mempelainya yang ideal atau belum. Kalau belum, ayo sama-sama yuk. Sama-sama kita semua, kita kejar ketertinggalan kita. Supaya kita benar-benar menjadi jemaat yang sempurna di hadapan Dia. Firman Tuhan bilang, menempatkan jemaat di hadapan Kristus dengan tanpa cacat, tanpa celah. Ya. Gereja yang diberkati Tuhan bukan gereja yang penuh dengan tanda-tanda. Tapi gereja yang diberkati Tuhan adalah gereja yang membawa jemaatnya jatuh cinta sama Tuhan. Kalau saudara tidak jatuh cinta sama Tuhan, benar, gagal saudara ikut Tuhan. Gagal. Karena tujuannya adalah cinta. Berani gak saudara bilang, malam ini saudara datang ke Tuhan bilang, ayo Tuhan datanglah segera. Datanglah segera. Kenapa? Karena aku sangat cinta sama Tuhan. Aku menanti-nantikan pasanganku. Aku menanti-nantikan idamanku. Aku menantikan Dia. Satu-satunya milikku. Yang mengerti aku, memahami aku, dan tidak pernah mengecewakanku seumur hidupku. Amin. Tuhan berkati.